dapat kontrakan di salah satu tempat Tegal ya. Iya. Itu rumah besar, ada 4 kamar. Jadi rumah tua. Dilihat dari ekor mata ya, karena ekor mata kan kelihatan, cuman nggak menghiraukan. Lama-lama dekat terus nengok, kemudian ada sosok perempuan, katanya ya sosok perempuan, tapi kulit kepalanya ngelupas separuh. Jadi sini masih ada rambut, sini ngelupas separuh. Perempuannya ya setengah baya lah, tua, pakai baju daster biasa kayak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromit? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromit Gromyah Medeni. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih bagi sedulur Gromit yang sudah menyaksikan video-video kita. Namun sebelum narasumber kita berbagi ceritanya, saya tidak lupa untuk mengingatkan kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah Medeni, mereka akan tertarik dan ikut bersama. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi, yang akan berbagi kisah Medeni di sini. Mas Guntur Saketi. Ya. Mas Guntur Saketi, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Mas Robi. Alhamdulillah ya. Udah lama ya nggak? Iya udah. Ngobrol ini. Berapa purnama ini nggak main ke sini? Masih Gojek masih aktif ya? Masih Gojek, masih muter-muter lah. Iya. Ini ada apa ini Mas? Kisah Medeni apa ini Mas Guntur? Ya, ini kisah cerita nyata ya, yang dialami saya dulu waktu awal-awal nikah. Itu kan ngontrak di suatu tempat di Tegal, dan ini banyak kisah-kisah misterinya di situ. Oke, Mas Guntur, tahan dulu ceritanya. Sedulur Gromit, sebelum Mas Guntur Saketi melanjutkan kisah Medeninya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan kisah selengkapnya dari Mas Guntur Saketi. Ya, makasih Mas Robi. Siap. Sedulur Gromit dimanapun Anda berada, kali ini saya mau cerita terkait dengan apa yang saya alami di awal-awal pernikahan. Jadi dulu saya nikah di tahun 2012-an. Kemudian setelah nikah sebulan kita nyari kontrakan di Tegal. Kebetulan dapat kontrakan di salah satu tempat Tegal ya. Iya. Itu rumah besar, ada 4 kamar. Jadi rumah tua. Jadi bangunannya sudah rada modern, cuman settingan tempatnya masih lama. Rumah jadul lah. Rumah jadul ya. Nah, jadi rumahnya tuh lorong-lorong, terus kamar, kemudian dapurnya di belakang, cuman terbuka, di tengah-tengah ada sumur. Kemudian tempat mandinya, MCK-nya di pojokan. Jadi modelnya kalau yang di belakang itu kayak gitu. Di tengah-tengah sumur, kamar mandi, dapur, dan ini tempat untuk tinggal. Waktu itu dapat karena ditempati orang, kemudian baru beberapa hampir 6 bulanan, kemudian pindah, nggak tahu pindahnya karena apa. Nah, akhirnya masuk ke situ. Waktu itu tuh memang di awal bulan puasa. Jadi pindah ke situ tuh awal bulan puasa. Nah, cerita ini dimulai ya, seremnya itu dimulai saat istri waktu itu mau sahur masak di belakang, dan saya masih di rumah depan, maksudnya di ruangan depan. Iya. Dan istri masak di belakang sendirian. Waktu itu ya nggak ada curiga apa-apa, karena saat masuk ya udah biasa lah, rumah udah ditempati, udah bersih dan sebagainya, lokasinya juga enak lah, terbuka sih ya, belakangnya terbuka gitu. Waktu itu masak, nah tiba-tiba istri itu nggak teriak, cuman waktu itu masuk
masuknya apa ya namanya ya, cepet lah, masuknya cepet gitu, Tergesa-gesa lah. tergesa-gesa ya dalam. Terus waktu itu kenapa, ada apa gitu, kita katanya ada sosok ibu-ibu yang nungguin dia masak. Nah, waktu awal agak jauh. Itu sebentar Mas Guntur, nunggunya itu di belakang istrinya Mas Guntur atau di sebelah mana itu? Nah itu rada jauh di tempat sumur itu. Oh berarti ini dapur, ini di sumur ya? Di sumur, Ya. jadi masih di situ. Cuman kan karena dilihat dari ekor mata ya, karena ekor mata kan kelihatan. Cuman nggak menghiraukan. Lama-lama dekat terus nengok, kemudian ada sosok perempuan, katanya ya, sosok perempuan, tapi kulit kepalanya ngelupas separuh. Jadi sini masih ada rambut, sini ngelupas separuh. Perempuannya ya setengah baya lah, doa pakai baju daster biasa kayak orang itu. Itu ngelupasnya itu masih ada kulitnya atau ngelupas luka itu Mas Guntur katanya? Ngelupas kayak luka apa ya, kayak luka bakar gitu lah, tapi cuman separuh. Yang masih ada rambutnya. Yang satu masih ada rambutnya. Ya nggak bilang apa-apa sih, cuman liatin aja. Dan istri itu bergegas masuk. Juga akhirnya kan ke belakang tak lihat sudah nggak ada. Nah itu dan itu dialami cukup sering ketika malam ditemenin masak. Sebenarnya ditemenin masak gitu. Dari awal masuk situ memang sudah kayak gitu? Iya, dari awal masuk itu kan bulan puasa, waktu itu malam buat sahur, buat makanan buat sahur, kemudian itu ditemenin sosok itu. Nah, beberapa kali memang karena udah rada terbiasa akhirnya ya paling cuman lirik tok dah gitu, hilang gitu. Dan itu cukup sering nongol gitu. Nah kemungkinan itu yang nunggu di sumur tua itu. Jadi ada sumur timba, tapi kalau saat itu udah pakai sanyo, tapi itu aslinya sumur tua timba terus lumayan dalam lah, yang dalam itu. Nah setelah itu kejadian itu dan hampir berapa tahun memang beberapa kali sering memperlihatkan diri ya, cuman karena sudah lah. Nah itu Mas Guntur apa ya, dari awal sendiri pemilik rumah nggak menceritakan ada enggak lah. Dan kondisi rumahnya itu apa, di belakangnya ada kebun atau gimana? Di belakangnya itu rumah, tapi sebelahnya juga rumah, sebelahnya itu areal persawahan, jalan terus areal persawahan. Normal ya kayak keadaan rumah. Iya, perumahan padat itu, cuman rumah tua. Jadi di belakang itu kan pintu keluar belakang, kemudian di sebelah kirinya itu dapur, kemudian sumur, itu sebelah sini itu tempat jemuran, kemudian di sebelah pojokan itu tempat mandi, WC dan sebagainya. Di sebelah sini gudang barang, tapi memang di situ waktu itu masih ditutup, pemiliknya nggak tahu apa ya. Itu yang sering terlihat memang di area sumur itu apa ada tempat lagi Mas? Kan di situ kan ada beberapa kamar kosong gitu. Iya. Jadi di sumur itu pun di daerah itu ya, di antara kamar mandi, sumur, kemudian tempat jemuran, kemudian dapur itu sering sekali ada langkah anak kecil main-main. Oke Mas Guntur, sebelum menceritakan ya, anak kecil tadi, ini disambi dulu Mas Guntur ini, biar ceritanya enak. Panas Mas Guntur. Boleh Mas? Iya, boleh ambil Jadi itu apa? Kalau di sekitar situ di belakang itu memang kan ada sumur. Nah itu sering sekali terdengar dari dalam ya, suara anak kecil bercanda lah, lari-lari gitu. Tapi kalau dilihat nggak ada, itu sering sekali. Entah itu siang malam, itu pun padahal di situ kan tertutup semua. Karena cuma ada pintu belakang yang gudang.
Jadi gudang itu ada pintu belakang, kemudian ada pintu, tapi itu tertutup. Isinya ya barang-barang lah, waktu itu isinya barang-barang. Belum pernah dimasuki, karena itu dikunci. Anak kecil itu sering banget di situ, kayak main gitu lah. Cuman suaranya aja ya. Suaranya aja. Tapi kalau istri mungkin orang mungkin ya beberapa kali melihat, ya cuma sekelentap aja, nggak full gitu. Kayak anak kecil gitu. Banyak mas. Ya kalau dilihat suaranya sih kayak rame gitu. Kalau yang istrinya Mas Guntur sendiri lihat itu ada berapa anak kecil itu, terus sosoknya seperti apa anak kecil itu mas? Kalau jumlahnya nggak begitu tahu ya, tapi kalau dari suaranya memang banyak gitu loh, banyak. Lebih kayak dari, orang anak biasa main itulah, lain. lebih dari 5 lah. Kalau sosoknya karena sekelentapan jadi nggak jelas sosoknya seperti apa, itu nggak terlalu detail lah. Bentuknya bayang hitam atau memang anak kecil itu mas? Iya, anak kecil, bentuk anak kecil, cuman kan dia kan nggak stay ya, muter-muter gitu sih wong, mainan di situ. Itu yang cukup sering juga saat kondisi sepi, biasanya itu kok di belakang ramai, ada apa ya. Tapi kalau dilihat ya nggak ada apa-apa. Di lokasi yang sama, tapi di lokasi yang sama itu di belakang gudang itu ada pohon belimbing di situ. Pohon belimbing di situ. Nah di situ itu sering menampakkan kuntilanak di belakang itu sering menampakkan. Berarti di luar rumah udah? Di luar rumah tapi kan kelihatan. Jadi pohon belimbing kan tinggi. Kalau dari sumur itu kelihatan ada pohon belimbingnya gitu. Dan di situ tuh sering di situ ya kuntilanak. Kalau malam biasanya itu kalau pas malam ke WC kan berarti lihat plong ya, plong belakang itu sering lihat di situ gelantungan kuntilanaknya ya warna putih biasa sih. Sama biasanya ya? Kan merah, ada yang sama kayak yang lain-lain ya, yang lain lah yang lain cuman kan itu pindah-pindah mungkin ya, kata hiraukan itu karena ya kalau udah nempati rumah ya resikonya apapun nih. Udah bayar sih ya mas, bayar di situ. Cuma ditinggal sama hemat situ. Dan ada lagi nenek tua ya, nenek tua ya mas ya, nenek tapi pakai konde. Lain sama yang tadi, yang lain tapi ini biasanya di depan rumah. Jadi kalau waktu biasanya malam itu ada sosok nenek pakai konde, bajunya baju orang kuno lah, pakai baju apa ya, kayak baju kebaya gitu. Iya yang kembang-kembang itu ya. Iya kembang-kembang, kemudian pakai jarit dan gitu. Yang nggak begitu tinggi sih, tapi rada bungkuk itu. Biasanya itu nggak tahu itu orang apa enggak ya, tapi sering sekali di situ karena lihat terus mampir, duduk sebentar terus pergi lagi. Mampir ngobrol apa cuma mampir? Enggak, di depan rumah cuman mampir terus jalan lagi kayak gitu. Itu sering sekali itu kalau malam. Hampir kalau saya maksudnya sampai malam di ruang tengah ya, di ruang tengah kan kelihatan kaca sih ya itu, tapi nggak pernah tak lihat. Maksudnya takut juga sih, bukan diajak apa, enggak pernah, maksudnya cuman jalan kemudian duduk kan ada tempat ini ya, kayak tempat apa namanya ya, tembok tapi nggak begitu tinggi. Patur apa ya namanya? Iya itu, duduk di depan sebentar terus jalan lagi gitu. Ya mungkin karena nggak ada wedangnya jadi sebentar ya. Iya mungkin ya. Tapi memang itu sering sekali kalau dilihat, maksudnya kan saya orang baru di situ ya. Kalau dilihat orang situ kayaknya nggak pernah lihat. Cuman nggak pernah nanya sama tetangga atau gimana? Nggak pernah. Karena apa ya namanya ya, barangkali tangannya juga takut sih ya. Karena nggak pernah. Paling nggak kan kalau takutnya bareng-bareng kan mending. Tapi memang
setelah beberapa bulan di situ ya, cerita orang-orang situ ya, memang karena dulu itu ada yang nempatin tapi hanya perempuan satu tok itu, dan nggak punya keturunan di situ. Perempuan masih muda atau udah sepuh, ninggal di situ juga sih. Oh, ninggalnya di situ. Iya, tapi memang setelah itu sempat lama kosong, kemudian dikontrakan beberapa bulan, pindah terus beberapa bulan, termasuk yang terakhir itu kan 6 bulan 6 bulan terus pindah gitu. Nah, saya itu paling lama di situ, paling kuat ya Mas, paling hampir 2 tahun lebih lah di situ. Dan pernah kejadian suatu malam lah itu, waktu itu saya sama istri itu sholat isya tapi malam lah, udah jam 11-an lebih itu. Nah, itu waktu sholat, jadi yang ngeliat itu istri saya, jadi ada kayak bola api, apa namanya ya, kalau orang sini panas pati. Iya, panas pati, tapi nggak tahu tuh panas pati buat nggak tahu. Itu ada 2 bola di belakang padahal pas sholat. Maksudnya di belakang rumah apa di belakang? Iya, lagi sholat itu terus tiba-tiba istri itu jatuh pas lagi sholat jatuh. Akhirnya kan nggak jadi sholat ya, udah dibatalkan sholatnya itu. Yang tahu malah istri, saya kan sholat di depan terus belakang. Itu yang tahu istri, katanya di sebelahnya itu ada api gitu. Kemudian tiba-tiba istri saya langsung pingsan. Dan setelah saya tanya ada apa, ada bola api itu, katanya mau ke saya, cuman akhirnya nggak tahu diapain sama istri, terakhir itu kena istri bola api itu. Berarti posisinya bola api di kanan kiri sambil sini ya? Iya, belakang itu. Cuman waktu itu ya sudahlah, saya cuman pingsan tok sih waktu itu, pingsan itu, karena kaget apa nggak tahu. Mas Guntur nggak coba tanya sama apalah? Enggak, waktu itu ya wis nggak apa-apa lah, iya. Mau karena kan bangsa seperti itu ada ya. Iya ada, cuman kan kalau adanya seperti itu sering ganggu kan nggak enak juga. Iya, cuman waktu itu karena yang sebenarnya sering ngalamin istri sih bang, sering di rumah. Cuman itu cuma cerita, ya udahlah wis nggak apa-apa wis, nggak terlalu dipikirkan sekali gitu loh. Gitu. Kemudian ada lagi kejadian waktu itu malam banyak di situ. Malam itu tiba-tiba listrik, jadi di rumah terus sebelah itu ada kayak warung, tapi kosong juga, masih satu rentetan tapi warung tapi kosong. Berarti bekas warung. Ya warung lah, belum mungkin warung dulu, tapi kosong. Itu listriknya kan nyalur ke sini sama satuan ya. Nah, itu waktu itu listrik yang di rumah mati, tapi di sebelah nyala. Juga bingung ya. Ini listrik dari mana, padahal listriknya nyalur dari tempat kita. Oh, jadi kontrakannya Mas Guntur. Rumah kosong itu tadi nyalur di rumah Mas Guntur ya? Iya, jadi kecil lah, warung kecil. Bisa kan kelihatan. Gimana ya Mas? Kayaknya makanya itu. Terus sempat kejadian itu. Cuman lah nggak, paling 5 menit lihat kok nyala ya. Padahal nyalur sini. Juga bingung waktu itu. Saya juga bingung. tapi terus berapa menit terus nyala lagi. Udah nggak diapa-apain, maksudnya nggak berusaha ke depan ya nggak. Udah wis, nggak ngecek apa meteran gitu nggak, karena depan juga mati, jadi pasti semua, tapi sing itu nyala kan. Akhirnya mati lampu semua kan, karena di depan gelap, mati lampu. Tapi di sebelah ada nggak mati lampu kecil sih, lampu yang kuning itu nyala di situ, tapi lainnya pada mati. Saya juga belum tahu sampai sekarang. Belum tahu ya. Nggak tahu kenapa Pak. Yeah.
itu kalau sekarang lampu emergensi apa gimana nggak tahu. Tapi kayaknya sih lampu biasa, bukan lampu emergensi, lampu kuning itu kisah-kisah di rumah kontrakan. Benar banyak, tapi kan udah lama ya, udah berapa tahun akhirnya ada Ya mungkin kalau saya yang ngontrak di situ sih nggak lama mungkin ya Mas Guntur. khawatir anu ya. Iya, berapa hari pindah wis lah. Ya, karena udah dibayar sih Mas. Iya, karena udah dibayar. Iya, akhirnya harusnya awal mau tidak mau wis itu Mas. Jadi cerita-cerita di kontrakan waktu itu sampai hampir 2 tahun lebih lah di situ. Berarti selama 2 tahun Ya biasa, jadi ya biasa, udah terbiasa sih ya. ambar lah wis. Ya, jadi ada beberapa titik di situ, di dapur, kemudian di sumur, kemudian di belakang Gudang gitu ya. gudang, kemudian di depan, dan di warung pun sebenarnya banyak biasanya geludak-geludak, tapi nggak tak urus, mungkin tikus lah. Iya. Saya anunya tikus aja wis. Iya. Dan pernah ada juga, jadi waktu itu kan pintu belakang rumah, kemudian jalan lah hampir 5 meter lebih lah, itu kan pojokan kamar mandi ya. Waktu itu saya malam itu mau kamar mandi, kemudian lihat ke belakang. Jadi di atas rumah itu kayak ada hitam-hitam melompat dari dari atap ke atap gitu. Kayak ninja ya. Iya, cuman bentuknya apa ya, hitam lah kayak monyet gitu, tapi besar gitu. Hitam ya, iya hitam lah ya. Waktu itu kan juga kelihatan dari belakang kan, atas juga gelap gitu. Itu Mas, cerita-cerita di kontrakan dulu saya di Tegal itu. Oke, Mas Guntur cukup medeni itu kontrakannya. Iya. Saya juga mungkin nggak kuat lama itu kalau kontrak di situ. Ya. Terima kasih Mas Guntur Iya. sudah berbagi kisah medeni. Jangan kapok, nanti cerita sini lagi. Oke. Demikian sedulur Gromit, kisah medeni yang diceritakan oleh Mas Guntur Saketi. Bagi sedulur Gromit yang ingin berbagi kisah medeni, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke sini. Oke, sekian Gromit kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.